Oke, hari ini gue mau bahas DJI OM5. Ini ada di tangan gue dan gue mau nyoba ngetes, terus juga bandingin sama stabilisasi software kayak misalnya GoPro yang gue pakai sekarang ini. Ya, mana lebih stabil gitu ya. Dan menurut gue gimbal ini emang bener. Kayak kalian udah lihat di video Droid Lime, itu gue saranin untuk smartphone yang entry level. Jawabannya nanti ada di tengah-tengah video, nanti gue jelasin. Banyak yang bingung karena gimbal ini gue saranin itu untuk kamera untuk smartphone entry level, karena yang nggak ada stabilisasi atau OIS-nya itu biasanya yang smartphone entry level ya. Kenapa gue saranin untuk smartphone entry level? Karena mungkin banyak yang bilang mending beli HP yang mid range atau yang 4 jutaan sekalian, karena misalnya HP-nya 2 juta terus gimbal ini 2 jutaan gitu ya, itu udah 4 juta. Mendingan beli HP yang harganya 4 juta katanya. Banyak orang yang ngomong gitu sih. Ya mungkin kalian bisa dapet stabilisasinya, tapi untuk fitur-fiturnya itu enggak ya. Karena di DJI OM5 ini cukup banyak fitur-fiturnya yang bisa kalian dapet. Jadi nih, kenapa gue saranin untuk smartphone yang entry level, yaitu karena fitur-fiturnya juga kalian dapet. Kayak misalnya shoot guides, terus time lapse, hyperlapse, dan masih banyak lagi ya fitur yang bisa kalian manfaatkan di OM5 ini. Beda lagi kalau kalian beli yang smartphone yang 4 jutaan misalnya, ya cuma dapat stabilisasinya aja gitu, sama mungkin kameranya lebih bagus. Oh iya, sama satu lagi fitur yang bermanfaat banget yang bisa kalian dapetin adalah Active Track-nya, Active Track 4.0. Karena di smartphone tentunya belum ada ya. Bisa jadi tongkat selfie. Tongsis. Tapi menurut gue di bagian sininya agak sedikit ringkih ya, ngeri-ngeri lah. Selain fitur atau pengambilan gambar tadi yang bisa kalian manfaatkan juga tentunya, dengan gimbal ini kalian bisa juga mengambil gambar dengan angle sulit jadi lebih mudah. Apalagi ditambah dengan adanya fitur extension rod-nya tadi. Melakukan change focus atau zooming juga jadi lebih smooth dengan bantuan tombol. Nah, yang namanya gimbal modern sekarang udah nggak khawatir ya kalau ini bisa dilepas. Ini bakal otomatis set. Oke. Jadi kalau kalian misalnya lagi ngerekam nih, terus ada telepon masuk, gak usah begini ya, malu diliatin orang, cabut aja dulu. Karena ini dari magnet, jadi dia tinggal tempel aja. Oke, untuk kesimpulannya menurut gua emang gimbal ini nggak terlalu stabil kayak misalnya software stabilisasi software di GoPro gitu ya, atau di action cam, atau di misalnya di smartphone yang kalian bilang 4 jutaan yang mid range gitu ya. Ya emang nggak stabil, tapi menurut gue ini cukup worthy ya, karena dia punya banyak fitur yang bisa kalian coba kayak tadi gue bilang ya sebelumnya. Jadi kalau kalian emang butuhnya khusus stabilisasi aja gitu ya, nggak perlu fitur-fitur, ya menurut gue mendingan beli
action cam, atau yang kayak tadi kalian bilang itu smartphone 4 jutaan dan sebagainya. Tapi kalau kalian butuh fitur-fitur kayak misalnya hyperlapse, timelapse, atau pengambilan gambar lain yang banyak di DJI OM5 ini. Nah, di aplikasinya ini juga gua ngalamin merasa kurang puas karena resolusi yang disediakan di sini cuma sampai 1080 30 fps, sementara di handphone gua itu Realme XT bisa sampai 60 fps. Jadi gue bingung nih, kadang pengen pakai kamera bawaan handphonenya atau pakai aplikasinya gitu ya. Tapi 30 fps sebenarnya nggak masalah juga gitu ya kalau kita nggak bikin slow motion. Dan menurut gue stabilisasi di smartphone juga nggak benar-benar stabil ya, beda kayak di misalnya di GoPro kayak gitu dia. Kalau di smartphone itu masih ada yang guncangannya sedikit lah, kecuali yang smartphone yang flagship. Ya mungkin segitu aja pembahasan gua tentang DJI OM5. Semoga kalian yang bingung udah nggak merasa bingung ya, jadi bisa pilih mau beli atau enggak gitu. Harganya sih 2,5 juta ya, 2,5 kurang gocap. Kalau dibandingin sama versi sebelumnya ini emang lebih bagus. Dia bisa ada extension rodnya, terus active tracknya juga lebih bagus, ada shoot guides-nya juga gitu ya. Fitur-fiturnya ditambah lah pokoknya. Segini aja, sekian dan terima kasih.